Hai semuanya, perkenalkan nama saya Barasakti Putra Yuditama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang materi tentang perulangan, loop, for, while, repeat, dan until. Dan kali ini saya akan menjelaskan dulu lewat materi PPT, baru kita ke website Struts, kemudian ke Replit, seperti itu. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan dulu lewat PPT yang cukup sederhana ini, tapi semoga kalian semua mengerti seperti itu. Oke, apa sih itu for? Jadi for itu adalah seperti ini teman-teman. For digunakan ketika jumlah perulangan sudah pasti atau bisa diketahui sebelum loop dijalankan. Di banyak bahasa pemrograman seperti Python, C, Java, for sering digunakan untuk literasi elemen list atau perulangan dengan jumlah tetap. Nanti kita akan bahas dengan struct dan replit seperti itu teman-teman. Saya jelasin dulu. Jadi karakter ilmiahnya adalah memiliki initial value, limit, dan step yang jelas. Digunakan dalam kasus seperti menghitung rata-rata list, terus menampilkan angka 1 sampai 10 atau memproses item dalam array, oke? Contoh paling logika seperti for I sama dengan 1 to 10 print. Itu jadi akan ngeprint I sampai 10 seperti itu. Nanti saya jelasin dengan stress teman-teman. Kemudian while loop adalah digunakan ketika jumlah perulangan itu tidak diketahui dan perulangan berhenti ketika suatu kondisi berubah menjadi false. Jadi cocok untuk kasus seperti menunggu input pengguna yang valid, proses yang bergantung status sensor, terus loop yang mengendalikan kondisi logis yang berubah-ubah. Karakteristik ilmiahnya adalah termasuk precondition loop. Kondisi dicek sebelum menjalankan blok kode. Sangat fleksibel tapi beresiko. Infinite loop jika kondisi tidak pernah berubah. Contoh logika while x terus sama dengan atau kurang dari 100. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang C yaitu repeat atau do while. Loop ini menjalankan isi perulangan minimal sekali, lalu berhenti ketika kondisi terpenuhi. Ciri utama termasuk post conditioning loop, kemudian kondisi dicek di akhir. Berguna kita ketika ingin memastikan sesuatu dijalankan setidaknya sesekali seperti meminta input yang harus tervalidasi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan jelaskan di stretch, tapi kita akan simak dulu materi saya kali ini. Oke, kemudian yang kedua ada loop dan pola literasi pada list. Flowchart loop atau struktur umum. Flowchart perulangan biasanya punya pola seperti mulai, terus inisialisasi variabel, contoh i sama dengan 0. Yang ketiga itu adalah pengecekan kondisi. Yang keempat, jika benar, maka akan menjalankan sebuah proses. Kemudian update variabel, contohnya i sama dengan i plus 1. Yang keenam, kembali ke langkah ketiga. Jika kondisi salah, maka akan selesai. Flowchart ini penting untuk memvisualisasikan bagaimana komputer berulang mengerjakan langkah demi langkah. Kemudian ada pola literasi pada list. Pada list adalah proses mengakses setiap elemen secara berurutan. Secara ilmiah, pola literasi mengikuti seperti indexing. Elemen pertama di indeks 0. Kemudian yang kedua adalah akses berurutan seperti sequence akses dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, setiap langkah loop memproses satu elemen. Contoh list 10, 20, 30. Kemudian literasinya loop 1 sama dengan 10, loop 2 sama dengan 20, loop 3 sama dengan 30. Ini dasar dalam pemrosesan data, termasuk data science dan machine learning, filtering, mapping, dan transformasi list. Seperti itu teman-teman. Kemudian nanti saya juga akan mendemokan project food delivery di akhir ya teman-teman. Mungkin nanti saya juga akan menggunakan Struts maupun Replit seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke aplikasi atau web Replit. Seperti itu teman-teman.
Oke, aku langsung saja kita jelasin ke stretch ya teman-teman. Jadi misal, oke kita cari event dulu. Ya kita seret ke sini. Misal kita akan membuat si kucing ini berbicara 10 kali. Bagaimana caranya? Kalau orang normal itu ya teman-teman, itu pasti seperti ini. Kita cari dulu, say hello. Kemudian kita beri wait. Nah, seperti ini. Terus kita ulangi terus. Nah, seperti ini. Kita ulangi sampai 10 kali. Bentar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10. Oke, kita coba ya. Ini kita sudah 10 hello. Hello. Ini 10 kali ya, teman-teman. Mungkin ini kelihatannya simple ya, mudah. Tetapi kalau bagaimana kalian suruh ngetik ini 1000 kali, mungkin 1000, 100, 10.000, nggak mungkin kan kalian copy paste seperti tadi manual, nggak mungkin sekali. Makanya di sini ada yang namanya repeat atau pengulangan seperti itu teman-teman. Saya contohkan ya, ini saya pinggirkan dulu. Jadi dengan repeat ini kita tuh dapat menggantikan fungsi yang sangat ribet ini menjadi hanya satu bagian seperti ini yang akan kita loop atau kita ulang-ulangin seperti itu teman-teman. Oke, kita contohin saja. Say, tampil. Terus kita. Nah, ini akan mengulang 10 kali teman-teman. Tapi karena ini kita tidak ada apapun selain hello ya, nggak kelihatan ya. Mari kita tambahin biar kelihatan. Hello. Kemudian kita tambah wait, kita cari variabel dulu. Kasih variabel di sini. Kita kasih change variabel. Nah, ini 1. Hello 0, hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai ke hello ke 10, ke 9. Karena kita mulainya dari 0. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa di sini kita hanya perlu menggunakan ini saja? Karena ini lebih simple ya teman-teman. Jadi daripada kalian memprogram seperti ini, kan pasti ya capek ya teman-teman. Kalian hanya perlu menggunakan ini untuk menggantikan proses yang menyebalkan itu, karena berulang-ulang seperti itu teman-teman. Misal kita di sini hai, kemudian hai 10. Oke, kita mulai lagi ya. Variabel 1, 2, hai 3 sampai nanti ke hai 10 teman-teman. Tapi karena di sini ya kita nggak ngeset di awal di 0. Nanti kalau sudah sampai 10 atau sampai 9 ini ya, kita ulang lagi. Itu akan lanjut teman-teman. Karena kita nggak dari awal kita set. Makanya perlu di sini kita stop dulu. Kita set dulu di sini ke 0 atau kita ke 1 aja deh. Jadi kita mulai. Hai 1, hai 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya sampai 10. Seperti itu teman-teman. Bisa juga set ke 0. Jadi nanti kalian mulai dari 0. Seperti itu teman-teman. Ataupun kita juga dapat tambahkan variasi seperti wait, kita cari say. Dan kita tambahkan berhenti atau selesai ya. Selesai. Oke, langsung kita coba. Hai 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan selesai. Hal itu dapat kalian hal ini bisa menggantikan fungsi sebanyak ini teman-teman. Jadi hanya dengan seperti ini kalian dapat menyingkat yang panjangnya seperti ini, yang pastinya kalian tidak mau seperti itu teman-teman. Oke, kita delete. Oke, mari kita bedah dengan kasus yang berbeda. Misal aku ingin mengulang dengan 150 kali. Kan nggak mungkin ya kalau kita nulis manual say hello sampai 150 kali. Ya bisa sih, tapi pasti begal. Oke, kita coba dengan fungsi ini. Tapi kita nggak akan merubah menjadi 1 second, tapi kita akan merubah menjadi 0,1 teman-teman. Biar apa? Biar lebih cepat pastinya. Oke, langsung kita mulai. Hari 1 sampai selesai. Kita tunggu aja. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dan selesai. Sampai 150 seperti itu teman. Nah, jika sudah mencapai 150 maka akan selesai seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan kita pakainya repeat ya. Sekarang kita akan coba menggunakan repeat until, atau kita ulang sampai nilai yang kita inginkan seperti itu teman-teman. Oke, kita coba dulu ini ya. Kita ganti, ini kita sampingkan dulu. Repeat until. Kemudian kita masukkan seperti ini tadi ya teman-teman. Kita say hello dulu. Kemudian kita tambahkan join. Hai. Kemudian ditambahkan variabel. Di sini kita pakai my variable saja. Tambahkan ke sini. Kemudian change my variable by 1 kita tambahkan ke sini. Kemudian kita juga akan menggunakan control. Kita akan dibuat menunggu selama, kita mungkin kali ini 0,5 aja teman-teman. 0,5 seperti ini. Nah, ini repeat until sama repeat biasa ini bedanya apa sih? Jadi bedanya tuh seperti ini teman-teman. Oke, kita masukkan dulu ke sini. Misal, jadi ini kita ada 3 pilihan. Lebih besar daripada 50, lebih kecil daripada 50, atau sama dengan 50 teman-teman. Oke, mari kita coba satu persatu teman-teman. Bagaimana kalau ini kita rubah menjadi 2. Kemudian kita tidak ada apa-apa. Kemudian wait. Oke, kita tambahkan my variable di sini. Oke, kita coba. Nah, tidak muncul. Karena apa teman-teman? Ini lebih kecil. Oke, kita ubah. Kita ubah menjadi lebih besar. Kita tambahkan my variable. Kita lebih besar daripada 5 aja deh, coba. Hai 1, 2, 3, 4, 5. Dan berhenti. Kenapa berhenti? Karena tidak mungkin lebih dari merah. Tidak mungkin lebih dari 5. Seperti itu teman-teman. Karena kalau 5 sudah pasti false dan program tidak akan menjalankan. Oke, mari kita tambahkan say. Say lagi. Seperti ini ya teman-teman, kita ubah. Terus selesai. Oke, kita coba lagi. Hai 1 sampai 5. Selesai. Berhenti. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada yang sama dengan. Kita coba juga. Sama dengan my variable. Kita coba 10 teman-teman. Oke, langsung saja kita coba. Hai 1, 2, 3, seterusnya sampai 10. Dan ketika mencapai 10, maka program
otomatis langsung melanjutkan ke program selanjutnya, dan di sini kan programnya selesai. Seperti itu teman-teman. Oke, kali ini lanjut saja teman-teman. Kita coba pakai replit seperti itu ya. Di sini kita akan nulis for I in ranks. Kemudian kita masukkan 10. Kemudian print kita kasih hello. Oke, langsung aja kita coba. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau di replit itu akan kalau di replit atau di Python itu akan menghasilkan seperti ini teman-teman. Jadi memang seperti di video-video kemarin bahwa di Python atau di replit ini dia akan langsung memunculkan semua, beda sama stretch yang satu persatu seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lagi ya teman-teman. Di stretch tadi kan kita coba lagi ya. Hai 1 2 3 4 sampai ya inilah 10 lah teman-teman. Kalau di sini kan cuman hello aja ya teman-teman. Boring ya rasanya. Oh wait, kepencet. Boring ya rasanya teman-teman. Kita ubah seperti yang di Python itu ya teman-teman. Jadi ada 1 sampai 10 misalnya. Oke, langsung saja kita coba. Gampang saja teman-teman. Ini kita tambahkan di sini. Wait, kenapa nggak bisa ini? Oke, karena tadi error kita ulang dulu teman-teman. For I in range, kemudian 10 print hello. Nah, kalau ingin seperti yang di stress tadi ya teman-teman, dia menampilkan angka seperti ini, gampang saja teman-teman. Kita tinggal tambahkan kemudian str buka kurung tutup kurung i. Yap, seperti ini. Kira saja kita coba. Hello 1 sampai hello 9 ya teman-teman. Jadi kalau di Python kalau di start itu kita bisa set ya teman-teman. Tapi kalau di sini sudah mulai dari angka 0. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Simple sekali kan? Ya. Ya, walaupun gak simpel juga sih. Tapi hanya dengan 2 baris kode kamu bisa menulis ini dengan cepat teman-teman. Oke, kita mungkin akan bereksperimen ya teman-teman. Nggak cuma 10, mungkin kita akan coba dulu 50 ya. Wah, 50 set. Dari 1 dari 0 sampai ke 49. Nah, kita punya 50 baris di sini teman-teman. Cepat, satu klik langsung jadi. Oke, kita coba lagi 100 ya teman-teman. Coba lagi 100 run dan sampai 99 teman-teman. Kurang puas. Berapa? 1000. Ya kita coba. Bah. Sampai 1000 di 99 ini. Bah, cepat sekali ya teman-teman, hanya dengan 2 baris kalian bisa menulis 1000 baris ya teman-teman dalam sekejap. Seperti itu tuh. Serunya Python tuh seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau di replit ini ya teman-teman atau di Python ya, itu kita selalu mulai menghitung dari angka 0. Tapi sebenarnya kalian juga bisa loh menghitung menggunakan seperti di stretch ya kan. Kita bisa set ini jadi ke 1, ke 0 atau 2, 10 dan lain-lain. Kita juga bisa set seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya yaitu adalah di sini kita tinggal tambah aja misal plus 1. Ini 1 ini adalah setnya teman-teman. Jadi di sini kalau di sini kan ada visualnya ya teman-teman. 1 gini. Kita bisa set 1, 10 dan lain-lain. Nah, di sini kita tambah ini aja 1. Oke, kita coba lagi ya. Enggak usah banyak-banyak, 100 saja.
Tab. Nah, kita mulai dari hello 1 sampai 100, bukan mulai dari 0 lagi karena di sini sudah plus 1. Nah, kita coba dulu kayak di Python ini kita di stretch ini kita coba plus 10. Kita coba. Wait. Oh, ini nggak mau karena ini kita di 10 ya, teman-teman. Oke, kita ubah dulu. Maaf. Oke, kita rubah dulu. Kita ganti yang ini tadi. Kemudian kita 10 aja ya. Oke, kita mulai dari 10. 10 sampai 20, teman-teman. Karena mengulangi 10, tapi kita di sini mulainya dari kita coba satu aja, teman-teman, biar kelihatan. 10, 11, 12, 13. Nah, sampai ke 20. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau di stretch kita bisa setting dari sini ya, dari sini. Kalau di Replit atau Python kita bisa setting di sini. Kita mulai dari misal 10 ya. 10 rank 100. Kita coba. Oh, wait, mana? Nah, hello 10 sampai 109. Seperti itu, teman-teman. Mulai paham kan? Jadi logikanya simpel aja kok, teman-teman. Tinggal kita aja yang memahaminya. Seperti itulah, teman-temanku. Oke, kita kembali ke stretch ya, teman-teman. Di sini kita kan ada repeat until ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menggunakan repeat until ini di stretch atau Python, teman-teman? Kalau tadi kan yang ini kan cuman yang repeat ya. Bagaimana dengan repeat until, teman-teman? Oke, jadi kita langsung saja coba di Python Replit ya, teman-teman. Di sini kita buat dulu. Oke, kita kasih dia tanda pagar biar tidak dieksekusi programnya. Kemudian kita pilih integer sama dengan i sama dengan 0. Kemudian nah, di sini kita pakai while, teman-teman. Bukan pakai for in. Jadi kita tulis while i misal ya kurang dari 10 aja deh, 10. Oke. 10. Jika kurang dari 10, print hello. Seperti ini, teman-teman. Sip. Kemudian kita kasih 1 plus sama dengan 1. Kita akan coba. Dan ya error. Ini bukan 1 tapi i. Wait. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, tapi kita coba ini kita tambahkan. Oke, kita selesaikan dulu. Kita tambahkan plus str i. Oke. Hello 0 sampai ke banyak sekali ya, teman. Dan ini belum selesai. Ini seperti looping, teman-teman. Oke, ini masih ada sedikit. Jadi ini salah naruh ya aku, teman-teman. Harusnya di sini, tepat sekali. Wah, benar, teman-teman. Tadi aku salah naruh sih. Harusnya di sini bukan di sini. Ya kalau di sini jadi ngelooping dan jadi error seperti itu, teman-teman. Karena programnya itu mengira kita nggak akan selesai seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kedua kondisi ini tuh kapan ya kita bisa menggunakan for in atau for while? Itu tuh tergantung sama kebutuhan kalian, teman-teman. Jika kalian tahu itu hitungan sampai berapa ya kalian pakai for in. Tapi kalau di luar dari itu kita pakainya while, seperti itu, teman-teman. Kalau di stretch pakainya repeat until, kemudian pakai repeat. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalian sesuaikan sendiri dengan apa yang program kalian butuhkan, kan, teman-teman.
Karena setiap orang itu pasti membutuhkan kebutuhan sendiri atau programnya sendiri-sendiri, teman-teman. Dan jangan takut berbeda. Kita semua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Ya, ini adalah project yang kemarin ya teman-teman, yang video kemarin. Dan kali ini kita akan terapkan dengan materi kali ini, yaitu looping seperti itu. Jadi di sini kan kita punya 3 bahan ya. Di video kemarin kan kita suruh tebak-tebakan 3 bahan. Ada bahan 1, bahan 2, dan bahan 3. Oke, kita pecah masing-masing. Ini bahan 1, terus bahan 2, dan bahan 3. Kemudian yang terakhir say game over, you have berapa poin, seperti itu teman-teman. Dan dengan looping ini kalian itu tidak perlu lagi ya teman-teman, tidak perlu lagi sepanjang ini. Jadi kalian cuman cukup satu saja teman-teman, satu saja. Jadi yang seribet ini bisa digantikan dengan fungsi looping yang saya ajarkan di awal tadi. Oke, sekarang kita hapus dulu semuanya. Kemudian kita masukkan yaitu repeat, nih kan, repeat nih teman-teman. Di sini repeat. Nah, terus kita masukkan ke sini ya teman-teman. Betul sekali. Kita masukkan ke sini. Kemudian jangan lupa kita tambah ke variabel. Kita set dan kita taruh ke sini. Di sini kita akan buat variabel lagi teman-teman. Oh sorry, kita buat oh ya benar, variabel. Kita buat index. Dan kita di sini set ke index seperti itu teman-teman. Kemudian di sini di set ke 1. Kita repeatnya nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kita set saja 1. Kemudian di ingredient sini kita hapus ya teman-teman. Terus hapus, kita ke operator. Kita akan joinkan ya yang ingredient tadi. Kita hapus ingredient satunya, kita tulis ingredient saja. Kemudian kita joinin lagi. Kemudian kita tambahkan index. Dan ya berapa sih? Seperti itu. Kemudian di sini ya teman-teman, kita tambahkan lagi ini set change ke sini. Kemudian ini kasih index dan 1. Yap, seperti ini teman-teman. Dan di sini ingredientnya kita hapus semua ya teman-teman. Ini kita hapus. Kita hapus. Kita tulis saja ingredient. List. Betul seperti ini. Kemudian kita set taruh sini ya teman-teman, set taruh sini ingredients list. Saya nggak salah sebenarnya, kita rename aja ingredient gitu aja, ingredient. Terus kita set ke answer teman-teman. Mana answer? Sini. Yep. Kemudian pas. Oke. Repeatnya kita jangan lupa ubah ke 3. Oke, coba. Terus kita taruh ke sini. Kita coba. Halo. Iya teman-teman, aku lupa. Listnya ternyata kita hapus ya teman-teman.
Aduh. Oh ini nggak belum deh, belum. Oke, kita cheat dulu ya, karena saya juga belum hafal. Ya coba kita tulis di sini. Atau kita ulang deh, biar seru ya, nggak usah ditampilin. Hello, you have to three ingredient. Jadi kita suruh menebak resep kue gitu. Kita coba X. Oh, your guess is wrong. Aduh, ingredient 2 apa ya? Sugar. Oh, you ground. Oh, salah berarti. Ingredient 3 apa lagi nih? Ya kita salahin semua aja. Apa ya teman-teman? Bentar, kita cheat aja, cheat. Oh, flour. Lah kok salah semua? Wait, ada yang salah ini. Bentar. Ya, sepertinya tadi ada kesalahan ya teman-teman, maafkan. Jadi di sini kita belum menambahkan di sini. Kemudian ini juga belum. Oke, kita coba lagi ya. Jadi seperti ini permainannya teman-teman. Saya spill ya. Ini kita matikan dulu, gak asik dong. Tapi sebenarnya aku juga udah tahu jawabannya sih. Tapi ya udahlah. Sugar. Oke, benar. Kemudian yang kedua tadi apa? Flour. Oke, benar. Dan kita telur. Dan ya benar. Terus yang terakhir game over, you have 3. Ya kamu punya 3 poin. Ya jadi dengan hal atau yang lebih simpel seperti ini teman-teman bisa menggantikan tadi yang 3 tadi. Jadi kita nggak usah repot-repot, kita pakai repeat aja teman-teman. Seperti itu. Jadi lebih mudah kan. Jadi lebih gampang. Nggak nggak perlu kita nulis atau syarat-syarat lagi yang panjang, itu nggak perlu teman-teman. Jadi di zaman yang canggih ini ya kita harus lebih pintar dengan cara baru yang saya berikan, yaitu repeat atau loop. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau tadi kita coba di scratch ya. Sekarang kita coba di replit ya teman-teman. Replit sama aja teman-teman. Oke, aku jelasin dulu. Sama sebenarnya index, terus score ya teman-teman. Score ya kayak di sini score. Mana wait. Nah, ini ada skornya, ada indeksnya juga teman-teman. Ada ingredientsnya, ada ingredient listnya. Kalau di sini kita bahas secara visual ya teman-teman. Kalau di replit ya tulisan seperti ini aja: egg, flour, coklat, butter, sugar, salt, dan lain-lain. Pertanyaan sama, print, kemudian loop 3 kali. Jadi di sini print, terus kita sapa dulu, kemudian kita loop bla 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 di sini jawaban. Jadi ya kita persis aja sama kayak di sini teman-teman. Cuman kita terjemahkan ke basis teks. Kalau ini kan visual ya teman-teman. Kalau di Python atau di Replit ini kan berbasis teks. Jadi langsung aja kita mulai teman-teman untuk simulasinya. Oke, kita tebak bahan 1. Sebenarnya kan saya sudah tahu ya teman-teman, tapi kita sebagai have fun saja. Betul, kemudian kita ya betul lagi, jelas lah karena saya yang buat. Kemudian sugar. Yap, betul. Game over, you have 3 point. Yap. Jadi sama aja sama kayak di stretch teman-teman. Bedanya di sini berbasis tulisan yang pastinya lebih nggak enak sih. Ya pasti dong, pasti lebih enak dilihat kalau di stretch, karena ini kayak anak kecil banget ya, visual banget. Seperti itu teman-teman. Tapi juga kita harus belajar menggunakan berbasis teks, karena di bahasa pemrograman sendiri itu ya terdiri dari teks, bukan visual seperti ini. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya juga akan menunjukkan ya teman-teman. Sebentar. Hari ini saya akan membuat dulu project baru mungkin ya. Ya, kita buat project baru. Bentar, sabar teman-teman. Nah, kemudian kita buat list. Nama listnya mungkin temperatur. Kemudian list.
Di sini kita tambah aja teman-teman, kayak 17,5, 21, terus 31, 32 ya, 23, 5, ya jangan 54 kepanasan. 15, 22, 18,5 dan seterusnya teman-teman. Tapi aku nggak akan, ya ini aja simple aja, contoh saja ya teman-teman. Kemudian ya sama seperti biasanya kita seret band. Kemudian sebenarnya gini teman-teman. Wait, saya ambilkan dulu. Item ini teman-teman. Kita say aja deh, say. Yang simple aja dulu ya. Bentar. Say item 1, 17,5. Kenapa dia bilang 17,5 teman-teman? Karena di sini ada item 1 dan di sini di temperatur list di nomor 1 itu adalah 17,5 teman-teman. Oke, kita akan buat yang mungkin lebih rumit ya teman-teman. Seperti tadi, tapi nggak rumit-rumit banget. Kita gunakan fungsi yang seperti saya ajarkan, yaitu looping atau repeat. Dan jadi kita taruh sini dulu repeat. Dan di sini uniknya, atau kita akan coba ubah ke length of ya, length of temperature list. Jadi di sini kita akan nyebut di sini kita akan nyebut semua di sini. Jadi kalau jumlahnya 7, ya dia akan menyebut ke 7-7-nya. Tidak ada yang terlewat atau ada yang di skip teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian kita cari dulu set. Oke, kita cari dulu set di mana di sini. Oke, set. Kemudian kita buat variabel baru, yaitu index. Yeps. Kita buat dulu di sini index. Kemudian kita setting ke 1. Good. Kemudian kita say them. Kita pakai index juga di sini. Kemudian kita wait. Kita kasih wait atau tunggu ya teman-teman. Wait 1 detik. Kemudian kita change atau ganti. Yap, di sini change index by 1. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba dari awal. Jadi kita ini diklik 17, 21, 32, 23, 15, 22, 18,5. Jadi tidak ada yang terlewat teman-teman. Semua disebutkan dari nomor 1 sampai ke 7 seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah fungsi lain daripada loop teman-teman. Jadi ya ini variasi aja teman-teman. Ini adalah salah satu contoh kecil dari loop seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba di replit. Oke, ini aktivitas terakhir. Hari ini saya akan mencontohkan tentang apa sih itu food delivery. Ya, ini adalah project food delivery service dan data validasi. Hari ini saya akan tunjukkan programnya. Jadi ya seperti ini. Saya demokan dulu deh. Oke. Hello. Do you want to add pizza? Ya. Kita jawab yes. What do you want? Apa yang aku inginkan? Di sini ada 5 list ya teman-teman. Ada 5 list, ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, napoli. Mungkin aku ingin 4 cheese ya teman. Aku suka keju. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Mungkin aku akan bilang yes dulu. Terus nomor 4, pepperoni. Oke, aku ingin enggak, aku coba bilang enggak ya. No. You have to pay 20 euro. Dan di sini
berapa tip yang akan aku berikan gitu. Karena di sini uangku mepet ya nggak usah ya, kita bilang 0 aja. Ya ini pura-pura aja sih. Bisa kalian isi 25 juga bisa seperti itu. Oke, kita cari aja 0. Thank you. The price now is 20%. Pizza are on the way. 20 euro maksudnya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita mulai dari when click. Kemudian kita tambahkan delete all ini ya, delete all pizza. Kita tulis di sini pizza order. Kemudian hide variable. Di sini kita cari variabel atau buat variabel continue ordering. Kemudian set total price, ini untuk total harga seperti tadi kan 20 euro ya teman-teman. Kemudian say hello, ini untuk user interface-nya. Jadi kayak menyapa penggunanya. Kemudian tunggu 2 detik biar pengguna bisa membaca dulu. Kemudian continue ordering. Melanjutkan, terus dia ini tanya apa ya pizza yang apakah kamu ingin menambahkan pizza. Terus kalau jawabannya iya, maka kan what pizza do you want, profit number. Kemudian di sini seperti yang tadi dijalankan, kita pilih menu di sini. Kemudian kita tambahkan ke total price. Jadi masing-masing ini kita hargai 10 teman-teman, 10 euro seperti itu. Kemudian di sini say join pizza tadi ya, yang tadi ditampilkan di sini. Kemudian tunggu 2 detik. Lalu, dan jika tadi tidak bilang yes ya, maka ini akan melanjutkan ke selanjutnya. Jadi akan menjumlahkan berapa total price-nya itu teman-teman. Terus ini tunggu 2 detik dulu. Kemudian tanya apakah mau memberikan tip. Kemudian di sini kita total dari total price tadi ya teman-teman, total price. Terus ditambah dengan total price dan jawaban tadi. Jawabannya ini maksudnya berapa tips, kemudian dibagi 100 seperti itu teman-teman. Kemudian terakhir menampilkan thank you the price ini ya teman-teman di sini. Yap. Kemudian pizza are on the way. Seperti itu teman-teman. Ini adalah contoh dari project yang namanya food delivery service dan data validasi. Seperti itu teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga di video kali ini memberikan manfaat kepada kalian. Saya Bara, terima kasih.